Alhamdulillah nih habis sholat maghrib, saya juga ngopi. Thank you kelas size. Dan kali ini kita akan bahas beberapa hal yang sering mitos ya, yang sering dilakukan ketika atau disebutkan atau disebarluaskan ketika olahraga. Yang pertama adalah memakai tisu magic ketika mendaki atau ketika bersepeda itu efektif. Nah jadi gini, secara kasar atau logis tisu magic itu memang akan membuat kebas, ya. Jadi kalau diberikan pada seperti otot-otot yang lagi capek, dia memang akan kebas dan nggak merasa. Tapi bukan berarti ototmu tuh tidak lelah. Jadi sebenarnya otot-otot yang kelelahan kayak pegel, menuju kram, atau karena terlalu lama dia berolahraga seperti dia sepedaan jarak jauh atau dia mendaki, itu bukan karena dia sakit karena robek atau apa, bukan. Karena kelelahan terlalu banyaknya mengumpulnya asam laktat. Jadi solusinya itu ya kita harus berhenti untuk rehat, tidak bisa memaksakan keadaan. Dan asam laktat itu bersumber dikarenakan adanya pemecahan glikogen akibat kita respirasinya anaerob. Jadi respirasi anaerob adalah pemecahan atau energi yang digunakan tanpa oksigen. Kalau pakai oksigen namanya respirasi aerob. Nah, solusi satu-satunya kita istirahat supaya CO2-nya keluar dan kita memakan sumber energi ya yang mengandung gula utamanya atau sumber energi yang cepat. Atau meminum minuman cairan-cairan elektrolit yang mengandung natrium, kalium, natrium utamanya. Kalau kita memberikan tisu magic itu hanya menunda. Mitos kedua yang sering saya dengar itu adalah mitos olahraga kedua yang saya dengar itu adalah kalau kita minum suplemen protein sangat banyak itu akan efektif. Nggak selalu. Jadi suplemen protein itu akan maksimal ketika kalian diimbangi dengan aktivitas olahraga yang stabil pula. Jadi misalkan kalau kalian hanya meminum minuman suplemen tersebut tanpa aktivitas fisik, ya otot kalian nggak akan berkembang. Pada sistemnya otot itu kan dilatih dengan menggunakan beban atau aktivitas fisik. Nah, setelah itu serat-serat yang lama akan digantikan serat yang baru. Nah, untuk serat yang baru ini dinamakan recovery. Nah, seperti kita tahu, protein itu merupakan zat pembangun sel. Sehingga kalau proteinnya tercukupi, maka sel-sel yang rusak akan diganti yang baru dan otot kalian akan berkembang dengan baik. Jika misalkan kalian tidak mencukupi kebutuhan protein tersebut, maka otot kalian juga nggak akan berhasil berkembang. Yang ada overexhausted. Nah, tapi kalau misalkan suplemen proteinnya terlalu berlebihan, tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang seimbang, yang ada ya protein tersebut akan dibuang lewat pipis. Jadi pada dasarnya adalah selalu hitung kebutuhan kalori Anda dan selalu hitung ke aktivitas Anda. Jadi jangan serta-merta menelan hal-hal edukasi itu setengah-setengah, harus secara keseluruhan. Yang nomor 3, itu adalah orang kalau olahraga malam habis keringetan, lalu mandi, itu akan menyebabkan paru-paru basah. Itu hoax. Paru-paru basah itu disebabkan karena infeksi virus atau bakteri. Bisa dinamakan namanya pneumonia atau orang lain juga bisa mengadakan efusi pleura. Kalau basahnya itu di bagian ada cairan di selaput antara paru-paru dan pleura. Atau ada yang basahnya di dalam paru-paru disebut pneumonia. Dan itu karena infeksi, bukan dikarenakan karena keringat pori-pori buka terus kedingin paru-parunya, enggak. Ketika kalian keringat, kalian hapus dulu keringatnya, baru kalian mandi. Loh, kenapa nunggu keringat yang nguap dulu? Ya supaya penguapannya maksimal. Ya, kalau enggak ya otomatis bakteri-bakterinya akan nempel lagi dan kalian keringatan terus. Jadi, keringat itu adalah salah satu solusi dari tubuh untuk menstabilkan suhu inti tubuh. Jadi karena tubuh itu kepanasan karena aktivitas yang berlebihan, maka suhu untuk inti tubuh itu akan meroket. Dan cara menurunkannya adalah dengan cara berkeringat untuk menurunkan panas tubuh. Nah, ketika kalian selesai berkeringat tuh suhu tubuh akan stabil dan kalian mandi pun nggak masalah. Jadi mandinya air hangat atau air dingin. Biasanya kalau benar-benar aktivitasnya berat, diusahakan air biasa atau air dingin. Rata-rata kalau atlet yang sudah profesional dia bahkan berendam air es. Itu untuk mencegah peradangan akut. Tapi kalau kalian mau air panas ya nggak masalah, nggak terlalu berpengaruh lah soal hal ini. Yang penting adalah mandi, biar nggak mambu, biar nggak kecut, biar nggak badek, bacin, bajinga. Nah,
Terus yang berikutnya, mitos atau fakta berikutnya adalah saya mau olahraga, ya kan? Saya mau olahraga olahraga semakin malam itu baik. Olahraga tuh maksimalnya tuh pagi sama sore. Semakin malam tuh sebenarnya nggak masalah, tapi resikonya akan mengganggu pola tidur. Karena jantung kita belum bisa kembali normal. Ketika kita olahraga tuh ada recovery akutnya. Nah kalau kalian olahraga semakin malam, otomatis konsekuensinya ya kalian rehatnya akan semakin siang, terutama shift-shift malam. Nah kalau kalian aktivitas besoknya harus kerja dari pagi, ya olahraganya jangan terlalu malam. Kalau olahraga terlalu malam, yang ada tubuh kalian capek dan recovery kalian nggak akan cukup. Kalau kalian bangunnya memang besoknya ada aktivitas dari pagi. Ya kalau solusinya kalau olahraganya terlalu malam, ya besoknya nggak boleh ngapa-ngapain atau shift siang atau malam. Sebelum lari malah makan nasi. Sebenarnya makan nasi itu adalah sebuah komponen karbohidrat kompleks yang akan dipecah melalui enzim dari amilum sampai enzim di lambung. Itu pemecahannya sampai menjadi energi bisa 3-4 jam. Karbo itu merupakan sumber energi yang sangat besar, tetapi pemecahannya itu berjam-jam. Sehingga kalau kalian memakan karbohidrat, benar-benar karbo yang kompleks ya, dan banyak, misal nasi redang, hamin setengah jam, itu energinya belum siap untuk jadi, dan baru diolah di lambung. Yang ada kalau kalian lari, muntah bos. Jadi bagi kalian yang sering mual muntah ketika kalian lari itu karena tekanan intraabdomennya meningkat dan isi lambungnya keluar. Jadi apa yang dimakan sebelum lari adalah sumber energi yang cepat diolah. Bisa energi gel kayak sport gel yang biasa saya minum, atau bisa suplai coklat, roti, gandum, apel, alpukat, pisang, air isotonik itu nggak masalah. Itu. Berikutnya adalah, jangan banyak-banyak kardio, nanti ototnya akan habis. Ini adalah sebuah pendapat yang sangat ambigu ya. Jadi kardio pun tuh sebenarnya nggak masalah, dan otot masa habis itu sebenarnya bukan disebut habis, tetapi beradaptasi dengan sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut. Contoh, kalau orang tersebut memang seringnya adalah olahraga endurance, maka otot tersebut akan beradaptasi dalam kondisi oksigen yang minimal. Sehingga serat ototnya itu bukan serat otot yang tebal, tapi serat otot yang bisa bertahan dengan kekuatan dan oksigen yang minimal. Contohnya pelari maraton. Tapi bagi orang yang pengen seimbang, kayak dia pengen mengembangkan massa otot, tapi dia juga pengen kardio, itu nggak masalah. Asalkan dia memenuhi kebutuhan kalori intake dengan kalori outputnya. Jadi kalau kalori in-nya tuh seimbang, selama dia kalori in dan kalori outputnya seimbang, massa otot nggak akan terpengaruh bos. Jadi pada dasarnya yang mengatakan seperti itu ya, bisa jadi akan berkurang kalau kalian kalori in-nya nggak seimbang. Jadi pada dasarnya olahraga dan aktivitas fisik itu adalah kalori in dan out tuh seimbang. Mitos berikutnya itu adalah olahraga, buat apa sih olahraga? Toh nggak six pack. Ini mitos ya. Jadi semua manusia itu memiliki otot abdomen di bagian perutnya. Dan otot abdomen itu rata-rata akan ketutup sama yang namanya lemak. Dan lemak ini akan hilang terkait satu pola makan, aktivitas kardio, dan kandungan air. Jadi bisa jadi dia sering olahraga, powernya bagus, tapi karena dia powerlifting, dia membutuhkan lemak, dia otot abdomennya udah jadi, tapi ada lemak di dalam perutnya untuk sebagai cadangan energi ketika dia powerlifting. Contoh orang-orang strongman. Kalian bisa cek Aji Suganda, perutnya gede tapi kenceng. Kenapa? Karena dia membutuhkan lemak untuk mengangkat beban yang sangat kuat banget. Dan itu tidak mungkin kalau diimbangi dengan otot doang. Itu butuh lemak. Kedua, six pack itu semua orang tuh udah punya otot abdomen. Tanpa harus olahraga pun, asal dia gizinya buruk ya dan fatnya rendah, orang kurus banget, itu six packnya juga akan keluar. Karena tidak terlatih. Jadi six pack itu adalah otot terakhir. Selama kalian rajin latihan dan pola makan kalian bagus, maka otot abdomen kalian akan muncul secara perlahan. Jadi tujuan kalian olahraga itu adalah sesuai goal kalian. Contoh kayak saya tidak mau terlalu bulky. Saya olahraga untuk workout seperti ini, angkat beban di gym ataupun calisthenics, itu tujuan saya untuk memperkuat basis saya di sepedaan dan lari, agar hidup saya semakin sehat dan saya bisa tidur dengan tenang. Karena alasan saya nggak mau bulky adalah ya size bajunya akan nambah terus. Dan jujur, massa otot yang bulky itu sangat terpengaruh dengan pola makan yang seimbang. Nah, saya tuh pengen makan enak dengan seperti biasa. Yang penting hidup saya sehat. Ada juga yang pengen bodybuilding. Maka pola makannya akan sangat diatur sekali. Harus clean eating. Dan mereka juga harus latihan-latihan yang justru akan menaikkan massa otot yang minor.
Seperti itu. Ada juga olahraga yang untuk endurance. Jadi ototnya akan tahan dalam kondisi serat-serat ototnya akan tahan dalam kondisi yang oksigennya minimal. Ada juga otot yang gede harus dicampur sama lemak karena dia harus powerlifting seperti strongman. Jadi tergantung kalian. Yang penting adalah olahraga apapun itu lebih baik daripada nggak olahraga sama sekali. Mitos berikutnya, jadi ada yang mengatakan, dok, sepedaan lama-lama itu akan membuat bungkuk. Nah, itu salah ya. Itu bisa terjadi kalau bike fittingnya salah. Sepedaan lama-lama bisa menyebabkan saddle soreness. Itu bisa terjadi kalau bike fittingnya salah. Terutama sepedaan yang road bike, gravel, yang stangnya pakai drop bar atau gravel bar itu, yang 42 atau 40, itu membutuhkan bike fitting yang pas. Karena insim dan torso seseorang itu beda-beda. Kalau kalian merasakan nyeri pada bahu pada punggung, berarti jelas seat post atau stem kalian itu posisinya salah. Kalau kalian nyeri pada selakangan atau bokong, jelas berarti posisi saddle kalian salah. Jadi pada dasarnya sepedaan terlalu lama tuh fine-fine aja. Asal fittingnya bener. Dan pakai padding pants. Kenapa? Karena ya harus pakai padding pants. Kalau kalian nggak pakai padding pants, yang ada akan menimbulkan lecet pada titit. Itu banyak terjadi, lecet pada penis. Jadi kalau kalian sampai salah fitting, itu yang terjadi adalah ada tekanan pada selakangan yang ada bisa kalian nggak bisa ngaceng. Itu sangat mengganggu sekali buat para pria yang hobi sepedaan lama tapi fittingnya salah. Jadi yang paling penting dari sepeda itu adalah sepedaannya dan fittingnya. Apapun sepedanya, yang penting adalah fittingnya benar. Sesuaikan dengan insim dan torso kalian. Itu aja kalau dari saya, mitos dan fakta lain akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Salam ngopi.